Pemirsa, selamat datang di Investa News bersama saya Nisbatuddin Fauzia yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Senin 4 September 2023. Berita pertama yaitu indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau peragangan pada Jumat lalu. IHSG menguat 0,35% atau 24,39 poin ke level 6.977. Sementara dalam sepekan IHSG mengakumulasikan kenaikan 1,19%. Sedangkan sejak awal tahun IHSG menguat 1,85%. CEO Advisor Praska Putrantio mengatakan untuk perdagangan hari Senin IHSG diperkirakan kembali menguat di kisaran 6.954 hingga 7.015. Menurutnya, sentimen akan berasal dari sikap pasar yang mencermati keberlakuan aturan auto rejection yang kembali simetris. Lalu rilis data tenaga kerja AS yang membaik melalui non-farm payrolls di atas ekspektasi meskipun angka pengangguran naik ke 3,8% per Agustus 2023. Serta rilis indeks Caixin Manufaktur Cina yang kembali naik ke 51 per Agustus 2023 di atas ekspektasi yang memudar kekhawatiran perlambatan ekonomi Cina. Saham yang bisa dicermati dari sektor perbankan, barang baku, energi, barang konsumen primer, transportasi dan logistik, dan infrastruktur. Menurut Praska, strategi investasi yang sebaiknya dilakukan adalah trading jangka pendek dengan jangka waktu mingguan hingga bulanan serta buy on weakness pada saham-saham yang sudah menguat lebih dari 1 minggu terakhir. Berita selanjutnya yaitu minyak mentah WTI diperdagangkan di New York melakukan perdagangan akhir sebesar 86,05 US dollar per barel pada hari Jumat setelah secara resmi menyelesaikan sesi 85,55 US dollar per barel, naik hingga 1,92 US dollar atau 2,3%. Untuk minggu ini, pasokan minyak mentah AS berakhir naik 7,2%. Angka tersebut terjadi setelah penurunan gabungan sebesar 4% selama 2 minggu sebelumnya, karena perekonomian negara importir utama Tiongkok terpuruk. Sebelumnya, WTI naik 20% selama 7 minggu. Brent yang diperdagangkan di London melakukan perdagangan terakhir sebesar 88,99 US dollar per barel pada hari Jumat, setelah secara resmi menyelesaikan sesi tersebut di 88,55 US dollar, naik 1,72 dolar atau 2%. Untuk minggu ini, Brent naik 4,8%, itu setelah penurunan gabungan sebesar 2,3% selama 2 minggu. Sebelumnya, patokan minyak mentah global naik selama 7 minggu berturut-turut memperoleh total 18%. Patokan mentah minyak AS mengarah ke situasi overbought dan memerlukan koreksi untuk melanjutkan rally yang sehat. Momentum telah mencapai titik perubahan kritis dengan ruang terbatas untuk kenaikan lebih lanjut yang harus menguji ulang Bollinger Band tengah bulanan 86,80 sebagai target. Hal ini kemungkinan besar akan menyaksikan tekanan jual karena pergerakan harga jangka pendek mencapai kondisi jenuh beli. Menurut Dixit, di sisi lain konsolidasi kuat di atas Bollinger Band tengah bulanan 86,80 US dollar dapat membuka jalan bagi gelombang bullish berikutnya menuju tertinggi November 2022 di 93,70 dolar. Namun skenario yang lebih mungkin terjadi adalah kemunduran sementara menuju zona support horizontal di 84,90 US dollar hingga 84,40 US dollar. Hal ini bahkan bisa meluas menuju 82,40 dolar dan daily middle Bollinger Band sebesar 81,40 dolar yang akan berdampak bagi WTI. Berita selanjutnya yaitu harga emas mendekati level tertinggi dalam 1 bulan pada hari Jumat sebelum berkonsolidasi untuk mengakhiri minggu ini dengan kenaikan lebih dari 1%. Setelah laporan pekerjaan AS yang beragam untuk bulan Agustus, di mana data gaji lebih tinggi dari perkiraan tetapi pengangguran juga meningkat, menyentuh level tertinggi dalam 18 bulan. Menurut Departemen Tenaga Kerja, perekonomian AS menambahkan 187.000 non-farm payrolls bulan lalu dibandingkan perkiraan 170.000, sementara tingkat pengangguran meningkat menjadi 3,8% dari sebelumnya 3,5%. Hasil yang beragam ini menyampaikan pesan bahwa Federal Reserve mungkin tidak segera melakukan kenaikan suku bunga lebih lanjut untuk membawa inflasi ke target lamanya sebesar 2% per tahun dari sekitar 3% saat ini. Pada perdagangan hari Jumat, kontrak emas berjangka bulan Desember yang paling aktif di COMEX New York melakukan perdagangan akhir sebesar 1.966 dolar pada hari Jumat setelah
Selesai acara resmi menyelesaikan sesi pada $1.967, naik $1,20 atau 0,06%. Puncak sesi untuk emas bulan Desember adalah $1.981 per ounce, tertinggi sejak 7 Agustus. Untuk minggu ini, emas naik 1,4% meskipun turun 2% sepanjang bulan Agustus. Harga spot emas yang lebih diikuti oleh beberapa pedagang dibandingkan harga berjangka ditetapkan pada $1.940 per ounce, naik 16 sen atau 0,01%. Di awal sesi, harga spot yang mencerminkan perdagangan emas batangan secara real time naik kurang dari 1 sen dari $1.953 tertinggi sejak 2 Agustus. Berita selanjutnya yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi melemah pada perdagangan Senin. Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan sentimen pergerakan rupiah pada hari Senin masih didominasi sentimen eksternal. Indeks dolar AS menguat dari yield Treasury AS naik setelah rilis data tenaga kerja AS. Non-farm payroll bulan Agustus 2023 tercatat stabil di sekitar 187.000 dari bulan sebelumnya di 157.000. Menurut Joshua, meskipun begitu tingkat pengangguran AS bulan Agustus 2023 tercatat 3,8%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya 3,5%. Senior ekonomi KB Valburi Sekuritas Fikri Syahpermana juga melihat rupiah akan terdepresi akibat indeks dolar AS yang melanjutkan kenaikannya. Hal ini terjadi berkat data ISM manufaktur PMI yang lebih tinggi dari ekspektasi. Berdasarkan dari data trading ekonomi ISM Manufacturing PMI AS bulan Agustus 2023 tercatat sebesar 47,6. Angka ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 46,4 dan dari prediksi konsensus sebesar 47. Fikri memperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran 15.190 hingga 15.390 per dolar AS pada perdagangan Senin. Sementara prediksi Joshua, rupiah akan bergerak dalam rentang 15.200 hingga 15.300 per dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah di pasar spot melemah tipis 0,08% ke level 15.242 rupiah per dolar AS pada Jumat. Menurut kurs acuan jangka Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), Bank Indonesia, nilai tukar rupiah berada di angka Rp15.252, melemah dari Rp15.237 pada hari perdagangan sebelumnya. Tersebut menjadi berita terakhir pada hari ini. Saya Nisfatun Fauzia, pamit undur diri, sampai jumpa.